Pekan ketika dunia berhenti berputar. Dunia berhenti berputar sekitar 50 tahun yang lalu, pada penghujung Oktober. Pada saat dunia mulai menyadari bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal nuklir di Kuba hingga ketika krisis secara resmi dinyatakan berakhir. Meskipun tanpa sepengetahuan publik, gambaran dunia berhenti berputar merupakan pengganti frasa dari Sheldon Stern, mantan ahli sejarah di Perpustakaan Kepresidenan John F. Kennedy yang menerbitkan catatan rekaman pertemuan Komite Eksekutif Dewan Keamanan Nasional versi pemerintah ketika Kennedy dan penasihat dekatnya mendebatkan cara menyikapi krisis. Pertemuan tersebut secara diam-diam direkam oleh Presiden, yang mungkin bisa menunjang fakta bahwa sikapnya sepanjang kesempatan itu relatif tenang dibandingkan peserta lainnya, yang tidak sadar bahwa mereka tengah berbicara melintasi dimensi sejarah. Kini Stern telah menerbitkan ulasan yang mudah diakses dan akurat seputar catatan penting ini, yang akhirnya dibuka untuk umum pada akhir 1990-an. Saya akan tetap merujuk ke versi tersebut. Tidak pernah sebelumnya atau sesudahnya, dia menyimpulkan, kelangsungan hidup dari peradaban manusia dipertaruhkan dalam beberapa pekan yang singkat melalui musyawarah genting, dan mencapai puncaknya pada pekan ketika dunia berhenti berputar. Ada alasan tepat yang memicu keprihatinan global. Perang nuklir sudah sedemikian dekat, perang yang mungkin menghancurkan belahan dunia utara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Presiden Dwight Eisenhower. Kennedy sendiri menilai, kemungkinan terjadinya perang telah mencapai 50%. Perkiraan ini semakin menguat kala konfrontasi mencapai puncaknya dan rencana rahasia untuk menciptakan akhir dunia demi menjamin keberlangsungan pemerintah mulai dijalankan di Washington, seperti dijelaskan oleh wartawan Michael Dobbs dalam penelitian yang cermat dan menjadi buku laris pada masa krisis meskipun dia tidak menjelaskan gunanya mereka melakukan itu, mempertimbangkan kemungkinan dampak perang nuklir. Dobbs mengutip Dino Brugioni, seorang anggota penting tim CIA yang memantau pengembangan rudal Soviet, yang melihat tidak adanya jalan keluar, kecuali perang dan kehancuran total seiring jarum jam bergerak hingga menit terakhir menuju tengah malam yang menjadi judul buku Dobbs. Kolega terdekat Kennedy, ahli sejarah Arthur M. Schlesinger Jr. menggambarkan peristiwa tersebut sebagai momen paling berbahaya dalam sejarah manusia. Menteri Pertahanan Robert McNamara bertanya-tanya apakah dia masih bisa menikmati Sabtu malam berikutnya, dan belakangan mengakui bahwa kita beruntung, nyaris saja. Momen paling berbahaya. Pengamatan lebih dekat tentang hal yang terjadi menambah kemuraman pandangan ini, yang terus bergema hingga sekarang. Ada beberapa peristiwa yang bisa menyandang predikat momen paling berbahaya. Salah satunya pada tanggal 27 Oktober tahun 1962 ketika kapal perusak Amerika Serikat memaksakan karantina di sekitar Kuba dan menjatuhkan bom laut pada kapal selam Soviet. Menurut catatan Soviet yang dilaporkan oleh Arsip Keamanan Nasional, komandan kapal selam cukup gemetar saat membicarakan penembakan torpedo nuklir dengan daya ledak 15 kiloton. Yang diperkirakan seperti bom yang menghancurkan Hiroshima pada Agustus tahun 1945. Pada suatu kesempatan, putusan untuk memasang torpedo nuklir agar siap digunakan dalam pertempuran dibatalkan pada menit terakhir oleh Laksamana Madya Vasily Arkhipov, yang mungkin telah menyelamatkan dunia dari bencana nuklir. Hampir bisa dipastikan reaksi yang akan diambil Amerika Serikat jika torpedo jadi ditembakkan, atau bagaimana Rusia merespons saat negaranya luluh lantak. Kennedy sudah mengeluarkan peringatan tertinggi untuk peluncuran nuklir, Defcon 2 yang mengizinkan pesawat terbang NATO dengan pilot Turki atau yang lainnya untuk terbang ke Moskwa dan menjatuhkan bom. Demikian menurut Graham Allison, analis strategi Universitas Harvard yang tahu banyak soal ini, dalam tulisannya di Foreign Affairs. Kandidat lainnya adalah peristiwa pada tanggal 26 Oktober. Hari itu dipilih sebagai momen paling berbahaya oleh pilot B-52,
Mayor Don Clausen yang mengemudikan salah satu pesawat NATO tersebut dan memberikan gambaran terperinci yang mengerikan dari misi Chrome Dome selama periode krisis peringatan udara B-52 dengan senjata nuklir di atas pesawat dan siap digunakan. 26 Oktober menjadi tanggal saat bangsa ini sangat dekat dengan perang nuklir, tulisnya dengan gaya anekdot yang kurang sopan dari seorang pilot angkatan udara. Hari itu, Clausen dalam posisi yang baik untuk mengawali bencana terbesar. Dia menyimpulkan, kami cukup beruntung tidak meledakkan dunia, dan itu bukan berkat para pemimpin politik atau militer negara ini. Kesalahan, kebingungan, kecelakaan yang nyaris terjadi, dan kesalahpahaman dalam kepemimpinan yang dilaporkan Clausen cukup mengejutkan, tetapi sama sekali tidak sesuai pelaksanaan aturan perintah dan pengendalian dalam militer atau kurang dari itu. Seperti yang diceritakan Clausen seiring pengalaman terbang sebanyak 15 kali 24 jam dalam misi CD, kemungkinan terbesar komandan resminya tidak memiliki kemampuan mencegah kru atau anggota kru yang nakal untuk mempersenjatai dan melepaskan senjata termonuklir mereka. Atau bahkan mencegahnya dari menyiarkan misi yang akan memberangkatkan seluruh kekuatan serangan udara yang sudah siap siaga tanpa kemungkinan pembatalan. Setelah awak kapal mengudara dengan membawa senjata termonuklir, dia menuliskan, sangat mungkin untuk mempersiapkan senjata itu dan menjatuhkan semuanya tanpa masukan lebih lanjut dari darat. Tidak ada penghalang lagi dalam sistem. Sekitar sepertiga pasukan terdiri atas angkatan udara, menurut keterangan Jenderal David Burchinal, Direktur Perencanaan pada Staf Angkatan Udara di Markas Besar. Komando Udara Strategis yang bertanggung jawab secara teknis, tampak memiliki sedikit kontrol. Dan menurut laporan Clausen, perwakilan sipil dari Otoritas Komando Nasional secara sengaja tidak diberi banyak informasi oleh SAC, yang berarti para penentu di Excom yang memikirkan nasib dunia bahkan tahu sedikit saja. Keterangan lisan Jenderal Burchinal tidak kalah mengerikan, dan mengungkapkan pelecehan yang lebih besar terhadap kepemimpinan sipil. Menurutnya, kepatuhan Rusia tidak pernah diragukan. Operasi CD dirancang untuk menunjukkan secara gamblang kepada orang Rusia bahwa mereka bahkan nyaris tidak bisa bersaing dalam konfrontasi militer, dan dapat dihancurkan dengan cepat. Berdasarkan catatan Excom, Sheldon Stern menyimpulkan pada tanggal 26 Oktober Presiden Kennedy lebih condong pada tindakan militer untuk menyingkirkan rudal di Kuba yang akan diikuti oleh invasi, menurut rencana Pentagon. Terbukti kemudian bahwa tindakan tersebut mungkin telah mengarah pada peperangan besar, sebuah kesimpulan yang diperkuat oleh banyak pemberitahuan di kemudian hari, bahwa senjata nuklir taktis telah dikerahkan dan bahwa pasukan Rusia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan intelijen Amerika Serikat. Saat pertemuan Excom hampir berakhir pukul 18 pada tanggal 26 Oktober datang sepucuk surat dari Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev, ditujukan langsung kepada Presiden Kennedy. Pesannya cukup jelas, Stern menulis rudal-rudal akan dipindahkan jika Amerika Serikat berjanji untuk tidak menyerang Kuba. Keesokan harinya, pukul 10 Presiden kembali menyalakan alat perekam rahasianya. Dia membacakan dengan keras pesan kawat yang baru saja diserahkan kepadanya. Perdana Menteri Khrushchev memberitahu Presiden Kennedy lewat pesan hari ini bahwa dia akan menarik seluruh senjata dari Kuba jika Amerika Serikat menarik roketnya dari Turki, rudal Jupiter dengan hulu ledak nuklir. Laporan itu segera dikonfirmasi. Meskipun dianggap seperti petir di siang bolong oleh komite, hal itu sebenarnya telah diantisipasi. Sudah 1 minggu kami tahu bahwa hal ini mungkin terjadi, Kennedy mengabarkan kepada mereka. Dia sadar akan sulit menampik persetujuan publik, ini rudal usang, sudah dijadwalkan untuk penarikan, akan segera digantikan oleh rudal Polaris yang jauh lebih mematikan dan kapal selam yang sulit dikalahkan. Kennedy mengakui bahwa dia akan berada dalam posisi tidak berdasar jika ini menjadi usulannya Khrushchev,
baik karena rudal Turki memang tidak dapat digunakan dan akan ditarik, maupun karena bagi siapapun di PBB atau manusia rasional lainnya, ini akan tampak seperti pertukaran yang sangat adil. Mempertahankan kekuasaan Amerika Serikat tanpa batas. Maka, para perencana menghadapi dilema serius. Di tangan mereka terdapat dua proposal yang agak berbeda dari Khrushchev untuk mengakhiri ancaman perang besar dan bagi manusia rasional masing-masing tampak merupakan pertukaran yang adil. Jadi, harus bereaksi bagaimana? Sebuah kesempatan untuk bernafas lega karena peradaban dapat dipertahankan dan menerima kedua tawaran, mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mematuhi hukum internasional dan mengurungkan ancaman untuk menyerang Kuba, serta melanjutkan penarikan rudal usang di Turki, memprosesnya sesuai rencana untuk memperbaharui ancaman nuklir terhadap Uni Soviet dengan senjata yang lebih hebat. Tentu saja ini hanya sebagian dari pengepungan global terhadap Rusia. Namun, hal tersebut tidak terpikirkan. Alasan mendasar kenapa tidak muncul pemikiran semacam itu bisa direnungkan dari perkataan penasihat keamanan nasional McGeorge Bundy, mantan dekan Harvard dan konon bintang paling terang dalam periode Camelot dunia. Dia bersikeras harus memahami bahwa ancaman perdamaian saat ini bukan di Turki, melainkan di Kuba, tempat rudal diarahkan ke Amerika Serikat. Rudal Amerika Serikat yang jauh lebih kuat menghadapi Soviet sebagai musuh yang jauh lebih lemah dan rentan tidak mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap kedamaian karena kita baik. Seperti bisa disaksikan oleh sebagian besar orang di belahan dunia barat dan sekitarnya, di antara banyak orang lainnya, seperti korban perang teroris yang tengah berlangsung sehingga Amerika Serikat kemudian melancarkan serangan terhadap Kuba atau mereka yang terjebak dalam kampanye kebencian di Arab yang membingungkan Eisenhower, tetapi tidak bagi Dewan Keamanan Nasional yang menjelaskannya secara gamblang. Pada pertemuan berikutnya, Presiden menekankan bahwa kita akan berada dalam posisi yang buruk jika memilih untuk memulai peperangan internasional dengan menolak proposal yang tampaknya cukup masuk akal bagi para penyintas jika ada yang peduli. Sikap pragmatis ini tentang sejauh mana pertimbangan moral bisa dicapai. Dalam ulasan dokumen yang baru dirilis tentang era teror Kennedy, pakar Amerika Latin dari Universitas Harvard, Jorge Dominguez mengamati, hanya sekali dari hampir 1000 halaman dokumentasi yang menunjukkan Amerika Serikat mengajukan sesuatu yang mirip keberatan moral yang samar terhadap terorisme yang disponsori pemerintah Amerika Serikat, yakni saat anggota staf Dewan Keamanan Nasional menyebutkan serangan yang serampangan dan membunuh orang tidak bersalah akan memperburuk citra di beberapa negara sahabat. Sikap yang sama juga berlaku dalam semua diskusi internal selama krisis rudal, seperti ketika Robert Kennedy memperingatkan bahwa invasi ke Kuba dalam skala penuh akan membunuh banyak orang, dan kita akan menerima banyak kecaman karenanya. Dan sikap tersebut terus dijalankan hingga saat ini dengan sedikit pengecualian, seperti yang bisa dibuktikan dengan mudah. Kita mungkin sudah dalam posisi yang bahkan lebih buruk jika dunia tahu lebih banyak tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat saat itu. Baru-baru ini saja bisa diketahui bahwa 6 bulan sebelumnya Amerika Serikat diam-diam mengerahkan rudal di Okinawa, yang hampir identik dengan yang akan dikirim Rusia ke Kuba. Senjata ini pasti diarahkan ke Tiongkok saat ketegangan regional meningkat. Hingga hari ini, Okinawa masih menjadi pangkalan militer utama Amerika Serikat di tengah penolakan tegas dari penduduknya. Pelecehan terhadap pandangan umat manusia. Pertemuan yang terjadi berikutnya cukup mengungkap banyak hal, tetapi saya akan mengesampingkannya di sini. Mereka telah mencapai simpulan. Amerika Serikat berjanji akan menarik rudal usangnya dari Turki, tetapi tidak akan melakukannya secara terbuka atau menawarkannya secara tertulis. Penting untuk menunjukkan bahwa Khrushchev tampak menyerah. Justifikasi yang menarik ditawarkan, dan diterima dengan wajar secara akademik ataupun opini publik. Seperti yang dikatakan Michael Dobbs, jika Amerika Serikat terlihat membongkar pangkalan rudal secara sepihak,
Di bawah tekanan Uni Soviet, aliansi NATO mungkin retak, atau untuk mengulang kalimat yang sedikit lebih tepat, jika Amerika Serikat mengganti rudal tidak berguna dengan ancaman yang jauh lebih mematikan, seperti sudah direncanakan dalam pertukaran dengan Rusia yang akan dianggap sangat adil oleh setiap manusia rasional, aliansi NATO mungkin retak. Sudah pasti, ketika Rusia menarik diri dari Kuba hanya untuk menghindari serangan yang dilakukan Amerika Serikat pada saat ancaman serius untuk melanjutkan invasi masih membayangi, dan diam-diam keluar dari panggung, orang-orang Kuba akan marah sebagaimana yang telah terjadi. Namun, itu merupakan perbandingan yang timpang karena alasan standar, kita orang-orang penting sedangkan mereka semata bukan orang, meminjam kalimat George Orwell. Kennedy juga menyatakan janji informal untuk tidak menyerang Kuba, tetapi dengan syarat, bukan hanya penarikan rudal, melainkan juga penghentian atau setidaknya pengurangan besar-besaran pasukan militer Rusia. Tidak seperti Turki, di perbatasan Rusia, tempat tidak ada satupun militer kita bisa ditinjau lebih lanjut. Ketika Kuba tidak lagi menjadi kamp bersenjata maka kita mungkin tidak akan menyerang, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa jika ingin bebas dari ancaman invasi Amerika Serikat, Kuba harus mengakhiri subversi politik, ungkapan Sheldon Stern di Amerika Latin. Subversi politik telah menjadi tema tetap dalam retorika di AS selama bertahun-tahun, dikutip misalnya saat Eisenhower menggulingkan pemerintahan parlementer dari Guatemala dan menjebloskan negara yang menderita itu ke jurang yang dalam dan belum bangkit hingga sekarang. Tema ini masih bertahan dan tumbuh subur pada perang teror yang kejam di Amerika Tengah era Ronald Reagan pada 1980-an. Subversi politik Kuba terdiri atas dukungan bagi mereka yang menolak serangan mematikan dari Amerika Serikat dan rezim relasinya, dan kadang-kadang bahkan horor dari segala horor dengan menyediakan senjata untuk para korban. Meskipun terpendam jauh dalam pemberlakuan doktrin sehingga nyaris tak kasat mata, asumsi ini kadang-kadang diartikulasikan dalam catatan internal. Pada kasus Kuba, staf perencana kebijakan Departemen Luar Negeri menjelaskan, bahaya utama yang kita hadapi adalah Castro. Keberadaan rezimnya berdampak pada kemunculan banyak gerakan kiri di negara-negara Amerika Latin. Fakta sederhananya, Castro merepresentasikan kisah sukses pembangkang Amerika Serikat, sebuah negasi atas seluruh kebijakan dunia selama hampir 1,5 abad sejak doktrin Monroe mengumumkan keinginan Washington yang akhirnya tidak terwujud, untuk mendominasi belahan dunia barat. Hak untuk mendominasi adalah prinsip utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bisa ditemukan hampir di setiap daerah. Meskipun biasanya tersembunyi dalam istilah yang defensif misalnya, selama masa Perang Dingin, secara rutin dilakukan dengan menyerukan ancaman Rusia, bahkan ketika tidak ada tanda kehadiran tentara Rusia. Salah satu contoh kontemporer terungkap dalam buku penting cendekiawan Iran, Ervan Abrahamian tentang kudeta Amerika Serikat Inggris yang menggulingkan rezim parlementer di Iran pada 1953. Lewat penelitian yang terperinci atas catatan internal, dia menunjukkan secara meyakinkan bahwa laporan standar tidak dapat terus dilanjutkan. Penyebab utamanya bukanlah kecemasan Perang Dingin, atau irasionalitas Iran yang mengusik niat baik Washington, atau bahkan akses minyak yang menguntungkan. Melainkan tuntutan Amerika Serikat atas kontrol penuh dengan dampak lebih luas terhadap dominansi global, yang tengah terancam oleh semangat nasionalisme mewujudkan kemerdekaan. Itulah yang akan berkali-kali kita temukan dalam penyelidikan kasus-kasus tertentu termasuk Kuba. Tidak mengherankan meskipun fanatisme dalam kasus ini mungkin perlu ditelaah lebih lanjut. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba dikecam keras oleh seluruh negara Amerika Latin dan sebagian besar negara di dunia. Tetapi rasa hormat yang sepatutnya terhadap pendapat umat manusia dipahami sebagai retorika tidak bermakna yang diucapkan asal-asalan dan tanpa berpikir pada tanggal 4 Juli Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Saat dilakukan jajak pendapat tentang masalah ini,
mayoritas penduduk Amerika Serikat memilih normalisasi hubungan dengan Kuba, tetapi lagi-lagi dampaknya tidak terlalu signifikan. Penyingkiran opini publik, tentu saja hal yang cukup normal dilakukan. Dalam hal ini, yang menarik adalah pengabaian kekuatan ekonomi pada sektor penting di Amerika Serikat yang juga mendukung normalisasi. Padahal biasanya, kelompok ini sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan, sektor negeri, agribisnis, farmasi, dan lainnya. Hal itu menunjukkan selain faktor kebudayaan yang terungkap dalam histeria para intelektual Camelot, ada keterlibatan kepentingan kekuasaan yang amat besar dalam pemberian hukuman terhadap masyarakat Kuba. Menyelamatkan dunia dari ancaman kehancuran akibat nuklir. Krisis rudal resmi berakhir pada tanggal 28 Oktober. Hasilnya sudah jelas. Malam itu dalam siaran khusus CBS News, Charles Collingwood mengabarkan bahwa dunia telah lolos dari ancaman paling mengerikan yaitu bencana nuklir sejak Perang Dunia II dengan kekalahan memalukan kebijakan Soviet. Dobbs berpendapat, Rusia berusaha menunjukkan bahwa hasil tersebut merupakan kemenangan lain dari kebijakan luar negeri. Moskwa yang cinta damai atas imperialis yang gila perang, dan bahwa dengan sangat bijaksana, kepemimpinan Soviet yang selalu bertumpu pada akal sehat telah menyelamatkan dunia dari ancaman kehancuran akibat nuklir. Melepaskan fakta mendasar dari olok-olok terkini, perjanjian Khrushchev untuk menghentikan perlawanan memang menyelamatkan dunia dari ancaman kehancuran akibat nuklir. Bagaimanapun, krisis belum berakhir. Pada tanggal 8 November Pentagon mengumumkan bahwa semua pangkalan rudal Soviet telah dibongkar. Pada hari yang sama Stern melaporkan, tim sabotase melakukan serangan terhadap sebuah pabrik di Kuba, meskipun kampanye teror Kennedy, Operasi Mongoose telah secara resmi dikurangi pada periode puncak krisis. Serangan teror tanggal 8 November menguatkan pendapat McGeorge Bundy bahwa ancaman terhadap perdamaian ada di Kuba, bukan Turki tempat Rusia tidak melanjutkan serangan mematikan. Meskipun pasti bukan itu yang ada dalam pikiran atau yang dipahami Bundy. Perincian lebih lanjut ditambahkan oleh Raymond Gartov, seorang cendekiawan yang disegani dan kaya akan pengalaman dalam pemerintahan, dalam laporannya yang cermat pada tahun 1987 tentang krisis rudal. Pada tanggal 8 November dia menuliskan, satu tim sabotase aksi rahasia di Kuba yang dikirim dari Amerika Serikat berhasil meledakkan sebuah fasilitas industri Kuba, dan menewaskan 400 pekerja, menurut surat pemerintah Kuba ke Sekretaris Jenderal PBB. Gartov berpendapat, Soviet melihat serangan sebagai upaya untuk melanggar apa yang sudah disepakati, masalah pokok masih tersisa, jaminan Amerika untuk tidak menyerang Kuba, terutama sejak serangan teroris diluncurkan dari Amerika Serikat. Hal ini dan tindakan pihak ketiga lainnya kembali mengungkapkan, dia menyimpulkan bahwa risiko dan bahaya bagi kedua belah pihak bisa sangat tinggi dan bencana belum teratasi. Gartov juga mengulas berbagai operasi pembunuhan dan penghancuran dalam kampanye teroris Kennedy, yang pasti akan dianggap lebih dari cukup sebagai justifikasi perang bila Amerika Serikat atau sekutu atau kliennya yang menjadi korban, bukan pelaku. Dari sumber yang sama, kita mengetahui lebih lanjut bahwa, pada tanggal 23 Agustus tahun 1962, Presiden mengeluarkan Memorandum Tindakan Keamanan Nasional, National Security Action Memorandum NSAM nomor 181, sebuah perintah untuk merancang revolusi internal yang akan diiringi intervensi militer Amerika Serikat dengan melibatkan rencana, manuver, dan pengerahan pasukan dan perlengkapan penting dalam militer Amerika Serikat yang pasti diketahui banyak pihak ke Kuba dan Rusia. Masih pada Agustus, serangan teroris pun semakin intensif, termasuk serangan perahu cepat bersenjata di hotel tepi laut Kuba tempat teknisi militer Soviet berkumpul. Serangan yang berhasil membunuh banyak orang Rusia dan Kuba. Serangan terhadap kapal kargo Inggris dan Kuba.
kontaminasi dalam pengiriman gula serta kekejaman dan sabotase lainnya. Sebagian besar dilakukan oleh organisasi eksil Kuba, yang diizinkan beroperasi secara bebas di Florida. Tidak lama setelahnya, datanglah momen paling berbahaya dalam sejarah manusia, yang sebenarnya tidak terjadi secara kebetulan. Kennedy secara resmi memperbaharui operasi teroris setelah krisis reda. 10 hari sebelum pembunuhannya, dia menyetujui rencana CIA untuk menjalankan operasi penghancuran oleh pasukan perwakilan Amerika Serikat terhadap kilang minyak dan berbagai gudang, pembangkit listrik, pabrik gula, jembatan rel kereta api, fasilitas pelabuhan, dan serangan bawah laut terhadap dermaga dan kapal. Persekongkolan untuk membunuh Castro tampaknya dimulai sejak hari pembunuhan Kennedy. Kampanye teroris dihentikan pada tahun 1965. Namun menurut laporan Gartov, salah satu langkah pertama Nixon saat menjabat pada 1969 adalah mengarahkan CIA untuk mengintensifkan operasi rahasia terhadap Kuba. Pada akhirnya, kita bisa mendengar suara-suara para korban yang dituturkan Keith Bolender, ahli sejarah Kanada, dalam Voice from the Other Side. Ini catatan sejarah lisan pertama soal kampanye teror, salah satu buku yang mungkin hanya akan diperhatikan secara serius di Barat, jika memang diperhatikan, mengingat isinya yang terlalu gamblang. Dalam Political Science Quarterly, jurnal Asosiasi Ilmu Politik Amerika, Montaguken mengamati bahwa krisis rudal Kuba merupakan salah satu krisis yang sangat cepat ketika musuh ideologis Uni Soviet secara universal dianggap telah melancarkan serangan, yang mengarah pada peningkatan dukungan jangka pendek terhadap presiden, dan meningkatkan pilihan kebijakannya. Montaguken benar bahwa secara universal dianggap demikian, terlepas dari mereka yang sudah cukup bebas dari belenggu ideologi untuk memperhatikan sejumlah fakta terkait. Montaguken pada kenyataannya merupakan salah seorang dari mereka. Juga ada Sheldon Stern, yang mengakui apa-apa yang telah diketahui sejak lama soal penyimpangan itu. Sebagaimana yang dituliskannya, kini kita tahu bahwa sejatinya penjelasan asli dari Khrushchev tentang pengiriman rudal ke Kuba adalah benar. Pemimpin Soviet tidak pernah berniat menggunakan senjatanya sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat, tetapi mempertimbangkan pengerahannya sebagai langkah defensif untuk melindungi sekutunya, Kuba dari serangan Amerika dan sebagai upaya nekat menunjukkan kesetaraan Uni Soviet dalam hal kekuatan nuklir. Dobbs juga mengakui bahwa Castro dan penyokongnya, yaitu Soviet memiliki alasan nyata untuk cemas terhadap upaya Amerika dalam rezim transisi termasuk upaya terakhir invasi Amerika Serikat terhadap Kuba. Khrushchev juga secara tulus ingin membela revolusi Kuba dari negara tetangga yang perkasa di utara. Teror-teror dunia. Serangan oleh Amerika sering diabaikan dalam pembahasan di dalam negeri dengan seloroh konyol, manuver CIA yang tidak terkendali. Hal yang sama sekali tidak benar. Para cerdik cendekia memberikan reaksi nyaris histeris atas kegagalan invasi Teluk Babi. Termasuk juga presiden yang dengan sungguh-sungguh mengumumkan, kepuasan serta kemanjaan masyarakat yang lembek akan segera tersapu bersama remah-remah sejarah dan hanya yang kuat yang mungkin bisa bertahan. Dan mereka hanya bisa bertahan hidup, dia jelas meyakininya dengan teror masif. Meskipun sisipan tersebut tetap tersimpan rahasia dan belum diketahui para loyalis yang menganggap musuh ideologisnya telah melancarkan serangan nyaris dianggap demikian secara universal sebagaimana yang diamati oleh Montaguken. Setelah kekalahan di Teluk Babi, ahli sejarah Piero Gleizes menuliskan bahwa JFK melayangkan embargo untuk menghancurkan dan menghukum Kuba atas kekalahan invasi Amerika Serikat, dan meminta saudaranya Jaksa Agung Robert Kennedy memimpin kelompok antar lembaga tertinggi mengawasi operasi Mongose, program operasi paramiliter, peperangan ekonomi, dan sabotase yang diluncurkan pada akhir tahun 1961 untuk mengganggu sumber teror dunia yaitu Fidel Castro dan sebagaimana lazim dilakukan untuk menggulingkan dia.
Ungkapan teror-teror dunia dilontarkan Arthur Schlesinger dalam biografi yang cukup terpercaya dari Robert Kennedy, yang diberikan tanggung jawab untuk melancarkan perang teroris dan memberitahu CIA bahwa masalah Kuba menjadi prioritas utama Amerika Serikat, sedangkan yang lain bersifat sekunder. Tidak ada waktu, usaha, atau sumber daya manusia yang boleh disia-siakan sebagai usaha untuk menggulingkan rezim Castro. Operasi Mongose dilaksanakan Edward Lansdale yang memiliki pengalaman luas dalam aksi militer melawan pemberontak, istilah standar untuk aksi terorisme yang kita rancang. Dia menyediakan data jadwal yang mengarah pada pemberontakan terbuka dan penggulingan rezim komunis pada Oktober tahun 1962. Pernyataan akhir program ini memahami bahwa keberhasilan akhir operasi ini akan memastikan intervensi militer Amerika Serikat, setelah terorisme dan tindakan subversi menyediakan dasar untuk itu. Dampaknya, intervensi militer Amerika Serikat berlangsung pada Oktober tahun 1962 ketika krisis rudal terjadi. Peristiwa ini hanya latar belakang untuk membantu menjelaskan mengapa Kuba dan Rusia benar-benar menganggap serius ancaman tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Robert McNamara menyatakan Kuba benar-benar takut terhadap serangan. Jika berada di posisi Kuba atau Soviet, saya juga akan berpikir demikian, dia menuturkan dalam konferensi peringatan 40 tahun krisis rudal. Adapun mengenai upaya nekat Rusia untuk menunjukkan kesetaraan USSR dalam hal kekuatan nuklir yang dirujuk oleh Stern, mengingatkan kembali bahwa kemenangan tipis Kennedy pada pemilu tahun 1960 sangat bergantung pada kesenjangan rudal yang direka-reka untuk menakuti masyarakat di seluruh penjuru negeri dan untuk menyalahkan pemerintah Eisenhower atas sistem keamanan nasional yang lemah. Memang ada kesenjangan rudal, tetapi sebagian besar berkat dukungan Amerika Serikat. Pernyataan pemerintah secara tegas dan terbuka seputar fakta sebenarnya kali pertama dilontarkan, menurut analis strategis Desmond Ball dalam studi otoritatif soal program rudal Kennedy pada Oktober tahun 1961, ketika Wakil Menteri Pertahanan Roswell Gilpatrick mengabarkan kepada Dewan Bisnis bahwa Amerika Serikat akan mewariskan sistem peluncuran nuklir yang lebih besar setelah serangan yang mengejutkan, ketimbang kekuatan nuklir yang dapat dikembangkan Uni Soviet dalam serangan pertama. Tentu saja pihak Rusia sangat sadar akan kelemahan dan kerentanannya. Mereka juga sadar akan reaksi Kennedy ketika Khrushchev menawarkan untuk mengurangi serangan militer secara drastis, dan meneruskan prosesnya secara sepihak. Presiden urung memberikan tanggapan, malah berusaha untuk memperluas program angkatan bersenjata. Menguasai dunia, kini dan nanti. Dua pertanyaan paling penting tentang krisis rudal adalah, bagaimana awal mulanya dan bagaimana akhirnya. Peristiwa ini diawali serangan teroris Kennedy terhadap Kuba dengan ancaman invasi, pada Oktober tahun 1962. Dan diakhiri dengan penolakan Presiden atas tawaran Rusia yang terlihat adil bagi manusia rasional, tetapi sama sekali tidak digubris karena mengusik prinsip dasar bahwa Amerika Serikat memiliki hak unilateral untuk menempatkan rudal nuklir di mana saja. Baik itu untuk diarahkan ke Tiongkok, ke Rusia, atau kemanapun itu, bahkan di daerah perbatasannya. Juga terdapat prinsip yang menyertainya bahwa Kuba tidak berhak memiliki rudal untuk mempertahankan diri dari invasi Amerika Serikat yang tampak akan terjadi dalam waktu dekat. Demi mengukuhkan prinsip-prinsip ini, jauh lebih tepat untuk menanggung resiko peperangan dengan kehancuran yang tidak terbayangkan dan menolak cara-cara sederhana yang adil dalam mengakhiri ancaman. Gartov menilai, di Amerika Serikat hampir selalu ada persetujuan umum untuk cara penanganan krisis oleh Presiden Kennedy. Dobbs menuliskan, nada optimistis tanpa henti dibangun oleh ahli sejarah istana Arthur M. Schlesinger Jr. yang menulis bahwa Kennedy telah menyilaukan dunia dengan kombinasi ketangguhan dan pengendalian diri, kehendak, keberanian dan kebijaksanaan menguasai dengan brilian, menetapkan ukuran dengan tepat. Dengan sedikit lebih bijak,
Stern tidak sepenuhnya sepakat mengingat bahwa Kennedy berkali-kali menolak saran agresif dari penasihat dan rekannya yang menyerukan kekuatan militer dan pengabaian kemungkinan damai. Peristiwa Oktober tahun 1962 dipuji secara luas sebagai puncak capaian Kennedy. Graham Allison mengikuti yang lain dan menampilkan momen itu sebagai panduan untuk meredakan konflik, mengelola hubungan dengan kekuatan yang besar, dan membuat putusan masuk akal tentang kebijakan luar negeri secara umum. Dalam pengertian sempit, penilaian macam itu memang tampak masuk akal. Rekaman Excom mengungkapkan bahwa presiden punya sikap berbeda dari orang lain, kadang-kadang berbeda dari hampir semua orang dalam menolak kekerasan yang prematur. Bagaimanapun, ada pertanyaan lebih lanjut bagaimana seharusnya sikap JFK yang relatif moderat dalam manajemen krisis dapat dievaluasi dengan latar belakang pertimbangan yang lebih luas. Akan tetapi, pertanyaan itu tidak mengemuka dalam budaya intelektual dan moral yang ketat, yang menerima mentah-mentah prinsip dasar bahwa Amerika Serikat secara efektif sepatutnya memiliki dunia dan pada hakikatnya merupakan kekuatan yang mengusung kebaikan, sekalipun ada kekeliruan dan kesalahpahaman. Sebuah prinsip yang menyatakan jika Amerika Serikat yang mengembangkan kekuatan ofensif secara masif di seluruh penjuru dunia, akan dianggap sebagai tindakan yang tepat. Sementara itu, jika pihak lain selain sekutu dan rekannya mengambil tindakan serupa sekecil apapun, atau bahkan sekadar berpikir untuk menghalangi ancaman kekerasan oleh hegemoni global yang tampak ramah, pasti akan dianggap sebagai bentuk kekejaman. Doktrin itulah yang kini digunakan sebagai dasar tuntutan utama melawan Iran, menghalangi pasukan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini pula yang diperhatikan selama masa krisis rudal. Dalam diskusi internal, Kennedy bersaudara menyatakan kekhawatiran bahwa rudal Kuba mungkin menghalangi invasi Amerika Serikat atas Venezuela, yang kemudian dibahas lebih lanjut. Jadi, teluk babi sangatlah tepat, JFK menyimpulkan. Prinsip-prinsip tersebut masih berdampak pada risiko perang nuklir secara terus-menerus. Tidak ada penurunan kadar bahaya yang parah sejak krisis rudal. 10 tahun kemudian, sepanjang Perang Arab-Israel pada 1973, Penasihat Keamanan Nasional Henry Kissinger mengeluarkan peringatan tertinggi untuk peluncuran nuklir Defcon 3 guna mengingatkan Rusia agar tetap menjaga jarak, sedangkan dia secara diam-diam mengizinkan Israel untuk melanggar gencatan senjata yang diberlakukan Amerika Serikat dan Rusia. Ketika Ronald Reagan menjabat beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat melancarkan operasi penyelidikan pertahanan Rusia dan melakukan simulasi serangan udara dan laut, seraya menempatkan rudal Persing di Jerman yang dapat menjangkau Rusia dalam 5 hingga 10 menit waktu terbang, memungkinkan apa yang disebut CIA kemampuan serangan pertama yang sangat mengejutkan. Tentu ini memicu kekhawatiran besar di Rusia yang telah berulang-ulang diserang dan dihancurkan, tidak seperti Amerika Serikat. Hal ini mengarah pada ketakutan akan perang besar pada tahun 1983. Juga terdapat ratusan kasus ketika campur tangan manusia membatalkan serangan pertama sebelum peluncuran rudal, setelah diketahui sistem otomatis memberi peringatan palsu. Kita tidak punya banyak catatan soal Rusia, tetapi tidak diragukan lagi bahwa sistem keamanan mereka jauh lebih rentan kesalahan. Sementara itu, India dan Pakistan beberapa kali nyaris terlibat dalam perang nuklir dan sumber masalah keduanya masih mengakar kuat. Keduanya menolak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir bersama Israel, dan mendapatkan dukungan Amerika Serikat untuk pengembangan program senjata nuklir mereka. Pada tahun 1962 perang dapat dihindari karena kesediaan Khrushchev menerima tuntutan hegemonik dari Kennedy. Namun, kita tidak bisa selamanya bertumpu pada kewarasan macam itu. Nyaris merupakan keajaiban bahwa perang nuklir sejauh ini dapat dihindari.
Ada lebih banyak alasan ketimbang sebelumnya untuk menyimak baik-baik peringatan Bertrand Russell dan Albert Einstein hampir 60 tahun lalu bahwa kita harus menghadapi pilihan yang kejam, mengerikan, dan tidak terelakkan. Akankah kita mengakhiri sejarah umat manusia, atau bisakah umat manusia menanggalkan jubah perangnya? Persetujuan Oslo, konteks dan konsekuensinya. September tahun 1993 Presiden Clinton mengatur jabat tangan antara Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat di halaman Gedung Putih, menutup hari yang mengagumkan, seperti dilukiskan media massa dengan takzim. Jabat tangan tersebut terjadi pada saat pembacaan DOP untuk penyelesaian politik atas konflik Israel-Palestina, sebagai hasil pertemuan rahasia di Oslo dengan dukungan pemerintah Norwegia. Negosiasi independen antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak November tahun 1991, diprakarsai oleh Amerika Serikat sepanjang masa kejayaan pasca Perang Irak Pertama, yang menegaskan bahwa apa yang kita katakan menjadi nyata, dalam kalimat penuh kemenangan dari Presiden George Bush. Negosiasi tersebut diawali dengan konferensi singkat di Madrid dan terus berada di bawah naungan Amerika Serikat, dan secara teknis Uni Soviet yang mulai runtuh juga diikutkan untuk menghadirkan ilusi perundingan internasional. Delegasi Palestina yang terdiri atas rakyat Palestina di wilayah pendudukan, selanjutnya disebut Palestina dalam negeri, dipimpin oleh sosok nasionalis kiri yang penuh dedikasi dan tak lekang digerus zaman, Haidar Abdul Safi. Dia mungkin sosok paling dihormati di Palestina. Sedangkan Palestina luar negeri PLO yang berbasis di Tunisia dan dipimpin oleh Yasser Arafat dikesampingkan, meski diwakili peninjau tidak resmi, Faisal Husseini. Sebagian besar pengungsi Palestina pun disisihkan tanpa dipedulikan haknya, termasuk hak yang mereka dapatkan berdasarkan ketentuan Majelis Umum PBB. Guna memahami hakikat dan arti penting persetujuan Oslo dan konsekuensi yang muncul, penting untuk mengkaji latar belakang dan konteks berlangsungnya negosiasi Madrid dan Oslo. Saya akan mulai dengan mengulas hal-hal pokok dari latar belakang yang menentukan konteks negosiasi. Selanjutnya, beralih pada DOP dan dampak dari proses di Oslo, yang menjalar hingga hari ini dan akhirnya menghuraikan sejumlah pelajaran yang bisa diambil. PLO Israel dan Amerika Serikat baru-baru ini memperlihatkan sikap resmi pada isu-isu dasar yang menjadi pokok bahasan dalam negosiasi Madrid dan Oslo. Sikap PLO ditunjukkan lewat Deklarasi Dewan Nasional Palestina pada November tahun 1988, yang mendukung serangkaian inisiatif diplomatik yang sempat dihentikan. Deklarasi tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967 dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk merumuskan dan menjamin pengaturan keamanan dan perdamaian di antara semua negara terkait di wilayah tersebut, termasuk negara Palestina di sisi Israel. Deklarasi PNC yang menerima banyak dukungan internasional untuk penyelesaian diplomatik, hampir sama dengan resolusi dua negara yang dibawa ke Dewan Keamanan PBB pada Januari tahun 1967 oleh negara-negara yang berkonfrontasi di Arab Mesir, Suriah, dan Yordania. Kemudian usulan itu diveto Amerika Serikat, dan diulangi lagi pada tahun 1980. Selama 40 tahun Amerika Serikat memblokir konsensus internasional, dan hal tersebut masih terjadi, di samping berbagai basa-basi diplomatik. Pada tahun 1988 sikap para penolak di Washington kian sulit dipertahankan. Memasuki Desember menjelang akhir masa kekuasaannya, pemerintahan Reagan menjadi bahan tertawaan internasional seiring kian gencarnya upaya putus asa untuk mempertahankan sikap sendirian di dunia, tidak dapat mendengar usulan akomodatif dari PLO dan negara-negara Arab. Dengan enggan Washington memutuskan untuk mengumumkan kemenangan,
mengklaim setidaknya PLO bisa dipaksa mengucapkan mantra Menteri Luar Negeri George Shultz dan menyatakan keinginan menempuh jalur diplomasi. Sebagaimana dijelaskan Shultz dalam memoarnya, tujuan utamanya merendahkan PLO serendah-rendahnya, seraya mengakui bahwa tawaran perdamaian tidak bisa ditolak lagi. Dia memberitahu Presiden Reagan bahwa Arafat di suatu tempat mengucapkan, Pa, dan pada kesempatan lain dia berkata, Man, tetapi dia akan segera mengatakan, Paman, mengakui kepatuhan total dalam gaya merendah yang diharapkan dari masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, diskusi skala kecil dengan PLO boleh diadakan, tetapi dengan pemahaman bahwa hal itu tidak ada artinya. Secara spesifik ditetapkan bahwa PLO harus membatalkan permintaan untuk konferensi internasional sehingga Amerika Serikat dapat mempertahankan kendali. Pada Mei tahun 1989 pemerintah koalisi Likud Labor Israel secara resmi menanggapi sikap Palestina yang menerima penyelesaian dua negara. Mereka menyatakan bahwa tidak mungkin ada tambahan negara Palestina di antara Yordania dan Israel. Yordania sudah menjadi negara Palestina menurut Israel, apapun pandangan masyarakat Yordania dan masyarakat Palestina dan bahwa tidak akan ada perubahan status Judea, Samaria, dan Gaza tepi barat dan Gaza selain sesuai dengan pedoman dasar pemerintah Israel. Lebih lanjut, Israel tidak akan melakukan negosiasi dengan PLO meskipun mungkin mengizinkan pemilu bebas di bawah kekuasaan militer Israel dikala banyaknya sosok pemimpin Palestina tengah dipenjara tanpa tuduhan atau diusir dari Palestina. Dalam rencana usulan Menteri Luar Negeri James A. Baker, pemerintahan Bush yang baru berkuasa menyetujui proposal ini tanpa batas kualifikasi pada Desember tahun 1989. Demikianlah tiga sikap formal pada malam negosiasi Madrid, dengan Washington menengahi sebagai makelar yang jujur. Ketika Arafat pergi ke Washington untuk ambil bagian dalam hari yang mengagumkan pada September tahun 1993, berita utama di New York Times merayakan jabat tangan keduanya sebagai citra dramatis yang akan mengubah Arafat menjadi negarawan dan juru damai yang akhirnya meninggalkan kekerasan di bawah pengawasan Washington. Pada bagian akhir kritiknya yang senada dengan pemahaman arus utama, kolumnis New York Times Anthony Lewis menuliskan bahwa hingga saat itu Palestina selalu menolak kompromi, dan kini setidaknya mereka bersedia mewujudkan perdamaian. Padahal Amerika Serikat dan Israel yang telah menolak diplomasi dan PLO yang selama bertahun-tahun menawarkan kompromi. Namun, pembalikan fakta seperti yang dilakukan Lewis cukup normal dan tidak bisa diganggu-gugat dalam pemahaman arus utama. Ada perkembangan penting lain pada periode sebelum Madrid-Oslo. Desember tahun 1987 Intifadah, yakni gerakan perjuangan merebut kemerdekaan meledak di Gaza dan segera menjalar ke seluruh wilayah pendudukan. Pemberontakan yang tersebar luas dan sangat terkendali ini sangat mengejutkan, baik bagi PLO di Tunisia maupun pasukan pendudukan Israel dengan sistem kekuatan, pengawasan, dan kolaborator militer dan paramiliternya yang ekstensif. Intifadah tidak sebatas menentang pendudukan. Namun, gerakan ini juga merupakan revolusi sosial dalam masyarakat Palestina yang mematahkan pola subordinasi perempuan, wewenang tokoh masyarakat, serta bentuk-bentuk lain dari hierarki dan dominasi. Momen pelaksanaan Intifadah terbilang mengejutkan, tetapi pemberontakan itu sendiri tidak terlalu mengagetkan. Setidaknya, bagi mereka yang menaruh perhatian pada operasi militer Israel yang didukung Amerika Serikat di wilayah tersebut, sesuatu pasti akan terjadi, kesabaran yang dapat ditanggung rakyat ada batasnya. Selama 20 tahun terakhir, warga Palestina mengalami penindasan, kebrutalan, dan penghinaan yang kejam di bawah pendudukan militer. Pada saat bersamaan, mereka menyaksikan segala yang tersisa dari negaranya menghilang di depan mata seiring Israel menjalankan program permukiman,
melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dirancang untuk mengintegrasikan bagian penting wilayah tersebut ke dalam cengkeraman Israel, merampok sumber daya mereka, dan memasukkannya ke tempat lain untuk menghalangi pembangunan secara mandiri. Semua ini selalu dilakukan dengan dukungan krusial dari Amerika Serikat, baik di bidang militer, ekonomi, maupun diplomatik, serta dukungan ideologis dalam membingkai isu-isu yang muncul. Ada banyak kasus yang tidak disinggung atau diperhatikan di Barat. Salah satunya tidak lama sebelum pecahnya Intifadah, seorang gadis Palestina, Intisar Al-Attar ditembak dan dibunuh di halaman sekolah di Gaza oleh seorang warga permukiman Yahudi di dekatnya. Sang penembak adalah satu dari beberapa ribu orang Israel yang menetap di Gaza dengan subsidi penting dari negara. Mereka dilindungi dengan kehadiran banyak tentara karena mengambil alih sebagian besar tanah dan air yang langka di Gaza, seraya hidup dengan boros dalam 22 permukiman di tengah 1,4 juta warga miskin Palestina. Demikianlah kejahatan itu digambarkan oleh cendekiawan Israel, Aviras. Pembunuh gadis itu, Simon Yifrah ditangkap, tetapi dengan cepat dibebaskan dengan jaminan ketika pengadilan memutuskan pelanggaran itu tidak cukup parah untuk membenarkan penahanan. Hakim menyatakan bahwa Yifrah hanya bermaksud mengagetkan gadis itu dengan menembakkan senjatanya ke halaman sekolah, bukan membunuhnya, sehingga ini bukan kasus sosok penjahat yang harus dihukum, ditahan, dan diberi pelajaran dengan memasukkannya ke penjara. Yifrah divonis 7 bulan hukuman percobaan, sementara para pemukim yang hadir di ruang sidang terbuai oleh keterangan menyesatkan itu. Dan keheningan meraja seperti biasa. Pada akhirnya, semua itu menjadi pola yang rutin. Demikianlah yang terjadi setelah Yifrah dibebaskan. Media Israel melaporkan bahwa patroli militer melepaskan tembakan ke halaman sekolah di kamp pengungsi di tepi barat, melukai 5 anak juga hanya berniat mengejutkan mereka. Tidak ada tuntutan, dan peristiwa tersebut juga tidak mendapat perhatian. Itu hanya episode lain dalam program pembodohan sebagai hukuman, sebagaimana disebut media Israel termasuk penutupan sekolah, penggunaan bom gas, pemukulan terhadap para pelajar dengan popor senapan, dan penghalangan bantuan medis bagi para korban. Di luar wilayah sekolah, sikap penguasa bahkan lebih brutal yang kemudian bertambah parah sepanjang Intifadah diberlakukan di bawah perintah Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin. Setelah 2 tahun kekerasan dan represi yang sadis, Rabin memberitahu para pemimpin Peace Now, yakni organisasi non-pemerintah yang mendukung penyelesaian 2 negara, para penduduk wilayah tersebut tunduk pada kekerasan militer dan tekanan ekonomi. Pada akhirnya mereka akan hancur, dan akan menerima ketentuan Israel seperti yang dilakukan ketika Arafat memulihkan kendali lewat proses Oslo. Negosiasi Madrid antara Israel dan Palestina dalam negeri berlangsung secara tidak meyakinkan sejak tahun 1991, terutama karena Abdul Safi bersikeras menuntut penghentian perluasan permukiman Israel. Semua permukiman itu ilegal, seperti yang berkali-kali dinyatakan oleh otoritas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB diantaranya lewat resolusi UNSC 446 dengan hasil 12-0 saat Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia abstain. Ketidaksahan permukiman kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut juga telah diketahui oleh otoritas hukum tertinggi dan pejabat pemerintah Israel pada akhir 1967 ketika proyek permukiman dimulai. Upaya kriminal yang dilakukan termasuk ekspansi besar-besaran dan luas dan pencaplokan wilayah Yerusalem yang lebih luas, dengan gamblang melanggar perintah Dewan Keamanan yang sudah diserukan berulang-ulang. Sikap Israel saat konferensi Madrid dimulai dirangkum secara akurat oleh wartawan Israel Denny Rubinstein, salah seorang analis yang paling paham tentang topik wilayah pendudukan. Dia menuliskan, di Madrid bahwa Israel dan Amerika Serikat akan menyepakati beberapa bentuk otonomi Palestina,
seperti yang disyaratkan dalam Perjanjian Perdamaian Camp David tahun 1978. Namun, yang disepakati tersebut berupa otonomi seperti dalam kamp POW Prisoner of War, tahanan perang, tempat para tahanan otonom untuk memasak makanan dan menyelenggarakan acara budaya tanpa campur tangan siapapun. Rakyat Palestina akan diberi sedikit lebih banyak dari apa yang sudah mereka miliki, kontrol atas pelayanan umum setempat dan program permukiman Israel akan terus berlanjut. Ketika negosiasi Madrid dan negosiasi rahasia Oslo tengah berlangsung, program permukiman berkembang pesat, mula-mula di bawah Yitzhak Samir dan kemudian Yitzhak Rabin, yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1992. Dia kerap sesumbar bahwa lebih banyak perumahan dibangun di wilayah itu selama masa jabatannya dibandingkan sebelumnya, sejak tahun 1967. Rabin menjelaskan prinsip panduannya secara ringkas, yang terpenting adalah apa-apa yang ada di dalam perbatasan, sedangkan soal tempat perbatasan berada tidaklah terlalu penting, selama negara Israel mencakup sebagian besar wilayah tanah Israel, wilayah Palestina sebelumnya dengan ibu kota Yerusalem. Para peneliti Israel melaporkan bahwa pemerintah Rabin bertujuan untuk secara radikal memperluas batas-batas teritorial wilayah Yerusalem yang lebih luas, membentang dari Ramallah, Hebron, hingga perbatasan Ma'aleh Adumim di dekat Jericho dan untuk menyelesaikan pembuatan lingkaran permukiman Yahudi di wilayah Yerusalem yang lebih luas sehingga mengelilingi masyarakat Palestina, membatasi perkembangan mereka, dan mencegah kemungkinan Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina. Selain itu, telah dibangun jaringan jalan yang luas sebagai penunjang pola permukiman. Berbagai program ini berkembang pesat usai persetujuan Oslo, termasuk permukiman baru dan memadatkan yang lama, insentif khusus untuk menarik pemukim baru dan proyek jalan tol untuk membagi-bagi wilayah. Mengecualikan pencaplokan Yerusalem Timur, jumlah gedung mulai bertambah sekitar 40% sejak tahun 1993 sampai tahun 1995, menurut kajian Peace Now. Alokasi dana pemerintah untuk permukiman di wilayah itu meningkat hingga 70% pada tahun 1994, satu tahun setelah perjanjian. Daftar Jurnal Partai Buruh yang berkuasa, melaporkan bahwa pemerintahan Rabin mempertahankan prioritas pemerintahan Samir, dengan sikap politik ekstrim kanan yang digantikannya. Sambil berpura-pura membekukan permukiman, Labor membantu secara finansial bahkan dalam jumlah jauh lebih besar ketimbang yang pernah dilakukan pemerintahan Samir, memperluas permukiman di sepenjuru tepi barat, bahkan di tempat-tempat paling provokatif. Kebijakan ini terus diterapkan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi dasar untuk program terkini pemerintah Netanyahu. Semuanya dirancang untuk membuat Israel dapat mengendalikan 40-50% wilayah tepi barat. Sementara itu, sisanya terbagi-bagi, terkurung dengan pengambil alihan lembah Yordan oleh Israel dan juga dipisahkan dari Yerusalem dalam pelanggaran nyata terhadap persetujuan Oslo sehingga memastikan bahwa setiap orang Palestina tidak memiliki akses ke dunia luar. Intifadah diprakarsai dan digerakkan oleh Palestina dalam negeri. PLO di Tunisia mencoba mengendalikan aksi-aksinya, tetapi tidak terlalu berhasil. Berbagai program yang dijalankan pada awal 1990-an, ketika negosiasi tengah berlangsung, semakin mengasingkan Palestina dalam negeri dari kepemimpinan PLO di luar negeri. Dengan kondisi macam ini, tidak heran Arafat mencari cara untuk membangun kembali otoritas PLO. Kesempatan tersebut muncul lewat negosiasi rahasia antara Arafat dan Israel di bawah bantuan Norwegia, yang melemahkan kepemimpinan lokal. Saat mereka mencapai persetujuan pada Agustus tahun 1993, tumbuk
kerenggangan di tubuh PLO sebagaimana diulas Lamis Andoni, salah seorang dari beberapa wartawan yang terus memantau secara saksama apa yang terjadi pada rakyat Palestina di bawah pendudukan dan di kamp pengungsi di negara tetangga. Andoni mewartakan bahwa PLO menghadapi krisis terburuk sejak awal pembentukannya karena kelompok orang Palestina, kecuali Fatah, menjaga jarak dari PLO dan lingkaran penguasa yang mengerucut di sekitar Yasir Arafat. Dia melaporkan lebih lanjut, dua anggota teras Komite Eksekutif PLO penyair Palestina Mahmoud Darwish dan Safik Al-Haud telah menarik diri dari jabatannya, sementara juru runding Palestina mengajukan pengunduran diri, dan bahkan kelompok-kelompok yang bertahan dalam organisasi memilih menjauh dari Arafat. Pemimpin Fatah di Lebanon menyerukan Arafat untuk mengundurkan diri, sementara perlawanan kepadanya secara pribadi serta terhadap korupsi dan autokrasi PLO semakin menguat. Seiring dengan itu, juga terjadi disintegrasi yang dengan cepat memecah belah kelompok utama dan hilangnya dukungan kepada Arafat dalam gerakannya sendiri. Disintegrasi dalam lembaga PLO dan pengikisan keanggotaan organisasi ini dapat mengakibatkan berbagai terobosan pada perundingan perdamaian menjadi tidak berarti. Belum pernah sepanjang sejarah PLO muncul oposisi terhadap kepemimpinan dan terhadap Arafat sendiri yang sekuat ini, Andoni menghuraikan. Menurutnya juga pada saat bersamaan, untuk kali pertama tumbuh perasaan bahwa perlindungan hak-hak nasional Palestina tidak lagi bergantung pada peran PLO. Banyak yang percaya bahwa kebijakan para pemimpin telah menghancurkan kelembagaan Palestina dan membahayakan hak-hak nasional Palestina. Menurut dia, oleh karena itu Arafat mengejar opsi Jericho Gaza yang ditawarkan lewat perjanjian Oslo. Arafat berharap langkah itu dapat menegaskan otoritas PLO, terutama di tengah isyarat bahwa pemerintah Israel bersedia menempuh jarak sejauh 10 mil untuk berbicara langsung kepada PLO sehingga menyelamatkan legitimasi yang mulai pudar di kalangan internal. Pemerintah Israel pasti menyadari perkembangan di Palestina, dan barangkali menghadiri pertemuan dengan anggapan yang masuk akal bahwa lebih baik berurusan dengan orang yang menghancurkan kelembagaan Palestina dan membahayakan hak-hak nasional Palestina, sebelum penduduknya berusaha mewujudkan tujuan dan hak-hak nasional dengan cara lain. Reaksi terhadap persetujuan Oslo di kalangan rakyat Palestina di wilayah tersebut bermacam-macam. Beberapa orang berharap, sedangkan yang lain merasa tidak ada yang perlu dirayakan. Berbagai ketentuan dalam perjanjian telah membuat cemas orang Palestina, bahkan kelompok yang paling moderat. Mereka khawatir kesepakatan itu akan mengonsolidasikan kontrol Israel di wilayah mereka, catat Lamis Andoni. Saeb Erekat, juru runding senior Palestina berpendapat, tampaknya perjanjian ini bermaksud mengupayakan reorganisasi pendudukan Israel dan bukan penghentian secara bertahap. Bahkan Faisal Husseini yang dekat dengan Arafat, mengatakan kesepakatan ini jelas bukan awal yang diinginkan orang-orang kami. Haidar Abdul Safi mengkritik kepemimpinan PLO karena menerima kesepakatan yang mengizinkan Israel untuk melanjutkan kebijakan permukiman dan perampasan tanah, serta aneksasi dan Yahudisasi di wilayah Yerusalem yang lebih luas, dan hegemoni ekonomi atas Palestina, dan dia menolak menghadiri perayaan perjanjian di halaman Gedung Putih. Perihal paling tidak menyenangkan bagi banyak orang adalah apa yang dianggap sebagai perilaku buruk kepemimpinan PLO termasuk kecenderungan mengabaikan orang-orang Palestina yang telah menderita sepanjang 27 tahun pendudukan Israel demi kepentingan sekelompok eksil dari Tunisia untuk mengambil alih kekuasaan, Yusuf Ibrahim menuturkan lewat New York Times. Dia menambahkan bahwa perwakilan PLO dilempari dengan batu oleh pemuda Palestina saat berkendara ke Jericho menggunakan jeep Angkatan Darat Israel. Daftar sementara Arafat untuk pemegang otoritas pemerintahannya menunjukkan dia bertekad untuk mengisinya dengan para loyalis dan anggota diaspora Palestina, Julian Ozane melaporkan dari Yerusalem di Financial Times. Arafat hanya memasukkan 2 orang dalam negeri Palestina,
Faisal Husseini dan Zakaria Al-Aga yang sama-sama loyalis Arafat. Adapun sisanya berasal dari faksi-faksi politik yang loyal terhadap Arafat di luar wilayah Palestina dalam negeri. Meninjau isi sebenarnya dari persetujuan Oslo menunjukkan bahwa reaksi semacam itu, bahkan jika memang memungkinkan, bisa dibilang terlalu optimistis. DOP cukup tegas memenuhi tuntutan Israel tetapi tidak jelas soal hak nasional Palestina. Ini sesuai dengan konsepsi yang diartikulasikan Dennis Ross, penasihat utama Presiden Clinton untuk urusan Timur Tengah dan negosiator di Camp David pada 2000 dan kemudian menjadi penasihat utama bagi Obama juga. Seperti dijelaskan Ross, Israel memiliki kebutuhan, tetapi Palestina hanya memiliki keinginan yang tentu saja kurang signifikan. Pasal 1 dalam DOP menyatakan bahwa hasil akhir dari proses ini berupa kesepakatan permanen berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338. Mereka yang familiar dengan diplomasi mengenai konflik Israel-Palestina seharusnya tidak kesulitan memahami maksudnya. Resolusi 242 dan 338 sama sekali tidak menyinggung tentang hak rakyat Palestina, selain keterangan samar untuk penyelesaian masalah pengungsi. Resolusi selanjutnya mengacu pada hak nasional Palestina yang diabaikan dalam DOP. Jika penyelesaian proses perdamaian dilaksanakan mengikuti ketentuan itu, rakyat Palestina boleh mengucapkan selamat tinggal pada harapan mereka untuk menikmati hingga tingkat tertentu, hak-hak nasional di wilayah Palestina seperti sedia kala. Pasal selanjutnya semakin menegaskan semua ini. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa otoritas Palestina membentang sepanjang tepi barat dan wilayah jalur Gaza, kecuali untuk sejumlah persoalan yang akan dinegosiasikan dengan status permanen, Yerusalem, permukiman, lokasi militer, dan orang-orang Israel dengan kata lain kecuali untuk semua masalah penting. Kemudian, setelah penarikan kembali orang-orang Israel, pemerintah Israel akan tetap berkuasa atas masalah keamanan eksternal juga keamanan internal dan ketertiban permukiman dan masyarakatnya. Pasukan militer Israel dan warga sipil dapat terus secara bebas menggunakan jalan di jalur Gaza dan wilayah Jericho, dua wilayah tempat Israel berjanji akan menarik diri nantinya. Singkatnya tidak akan ada perubahan berarti. DOP juga tidak menyebutkan soal program permukiman di jantung konflik, yang bahkan sebelum ekspansi besar-besaran sepanjang proses perundingan Oslo sudah menutup kemungkinan paling realistis untuk mewujudkan capaian berarti agar masyarakat Palestina dapat menentukan nasibnya sendiri. Pendek kata, kegagalan dalam memahami apa yang terkadang disebut pengabaian yang disengaja akan membuat kita meyakini proses perundingan di Oslo sebagai jalan menuju perdamaian. Kendati demikian, keyakinan ini sudah nyaris menjadi dogma di antara para pengamat dan intelektual Barat. Persetujuan Oslo diikuti oleh perjanjian-perjanjian tambahan antara Israel dan Arafat. Perjanjian pertama dan paling penting adalah Perjanjian Oslo II pada tahun 1995, tidak lama sebelum Perdana Menteri Rabin dibunuh. Sebuah peristiwa tragis. Kendati ilusi yang dibuat-buat tentang Rabin pembawa perdamaian tidak dapat menopang analisis yang berkembang. Perjanjian Oslo II lebih tampak seperti karya mahasiswa hukum yang cerdas saat diberi tugas menyusun dokumen yang akan memberikan kesempatan kepada otoritas Amerika Serikat dan Israel untuk berbuat sesuka hati, seraya meninggalkan ruang sidang dengan spekulasi tentang hasil yang lebih dapat diterima. Ketika hasil ini tidak kunjung terrealisasi, kesalahan dapat ditimpakan kepada para ekstremis yang telah melanggar janji. Sebagai gambaran, Perjanjian Oslo II menetapkan bahwa para pemukim ilegal di wilayah pendudukan akan tetap berada di bawah yurisdiksi dan undang-undang Israel. Dalam kalimat resmi, pemerintah militer Israel di wilayah itu akan mempertahankan kekuasaan dan kewajiban legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang diperlukan, sesuai dengan hukum internasional yang selalu ditafsirkan Amerika Serikat dan Israel sesuai pilihan mereka,
dengan persetujuan tersirat dari Eropa. Ruang gerak macam itu juga membuat otoritas ini memiliki hak veto yang efektif atas undang-undang Palestina. Perjanjian tersebut menyatakan setiap undang-undang yang menggantikan atau membatalkan hukum atau perintah militer yang ada yang ditetapkan Israel tidak akan berdampak dan tidak berlaku ab initio sejak semula jika melampaui yurisdiksi Dewan Palestina, yang tidak memiliki wewenang di sebagian besar wilayah ini dan di tempat lainnya, kecuali tergantung pada persetujuan Israel atau jika tidak demikian, dinyatakan tidak konsisten dengan ini atau perjanjian lainnya. Lebih lanjut, pihak Palestina harus menghormati hak-hak hukum dari Israel termasuk perusahaan yang dimiliki Israel terkait dengan tanah yang terletak dalam wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Dewan, yaitu daerah terbatas tempat yurisdiksi otoritas Palestina tunduk pada persetujuan Israel khususnya, hak-hak mereka terkait dengan pemerintahan dan apa yang disebut negeri absente, konstruksi hukum yang rumit, yang secara efektif memindahkan tanah orang Palestina yang tidak ada di negerinya ke bawah yurisdiksi Israel. Dua kategori terakhir berlaku untuk sebagian besar wilayah. Meskipun pemerintah Israel yang menentukan titik perbatasan secara sepihak, tidak memberikan angka resmi. Media Israel melaporkan bahwa tanah negara yang belum diduduki seluas sekitar setengah dari wilayah tepi barat, dengan total tanah negara sekitar 70%. Dengan demikian, Oslo II membatalkan putusan dari hampir seluruh warga dunia dan seluruh otoritas hukum yang relevan bahwa Israel tidak punya hak atas wilayah-wilayah yang diduduki pada tahun 1967 dan bahwa permukiman yang dibangun tidak sah. Pihak Palestina mengakui legalitasnya, beserta hak hukum lain dari orang Israel yang tidak disebutkan spesifik di seluruh wilayah, termasuk zona A dan B di bawah kendali Palestina secara bersyarat. Oslo II meneguhkan capaian utama Oslo I, semua resolusi PBB yang berhubungan dengan hak-hak Palestina dibatalkan termasuk menyangkut legalitas permukiman, status Yerusalem, dan hak untuk pulang ke tanah kelahiran. Hal ini menyapu bersih hampir seluruh langkah diplomasi Timur Tengah, kecuali versi yang diterapkan dalam proses perdamaian yang dijalankan Amerika Serikat secara sepihak. Fakta-fakta mendasar bukan hanya dipenggal dari sejarah, setidaknya dalam pandangan Amerika Serikat melainkan juga secara resmi dihapuskan. Jadi, berbagai masalah masih membayangi, hingga hari ini. Sebagaimana yang dicatat sebelumnya, dapat dipahami Arafat akan mengambil kesempatan untuk melemahkan kepemimpinan internal Palestina dan mencoba menegaskan kembali kekuasaannya yang kian menyusut. Namun, apa persisnya yang dipikirkan oleh para negosiator Norwegia? Satu-satunya studi ilmiah yang serius tentang masalah ini, setahu saya adalah karya Hilde Henriksen Waage. Dia ditugaskan Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk meneliti topik tersebut dan diberikan akses terhadap berkas-berkas internal, demi menghasilkan penemuan luar biasa berupa catatan dokumenter tentang periode penting tersebut yang telah hilang. Waage menilai persetujuan Oslo merupakan titik balik dalam sejarah konflik Israel-Palestina, seraya mengukuhkan Oslo sebagai ibu kota perdamaian dunia. Proses di Oslo diharapkan dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah, Waage menulis, tetapi bagi rakyat Palestina persetujuan tersebut mengakibatkan penyerahan tepi barat, penggandaan jumlah pemukim Israel, pembangunan dinding pemisah yang melumpuhkan kehidupan, kemunculan rezim pengepungan yang kejam dan pemisahan jalur Gaza dan tepi barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara beralasan, Waage menyimpulkan proses Oslo bisa menjadi bahan studi kasus yang sempurna untuk kelemahan dalam model mediasi pihak ketiga oleh negara kecil dalam konflik yang sangat asimetris dan sebagaimana dia menegaskan, proses di Oslo berjalan berdasarkan premis Israel dengan Norwegia bertindak sebagai pesuruh Israel. Norwegia, dia menuliskan, percaya bahwa melalui dialog dan upaya membangun kepercayaan secara bertahap akan tumbuh semangat perdamaian yang ajek, yang bisa mendorong proses ke depan untuk menemukan jalan keluar.
Masalah dalam keseluruhan pendekatan ini bukan tentang kepercayaan, melainkan tentang kekuasaan. Proses mediasi menutupi kenyataan itu. Pada akhirnya, hasil yang dapat dicapai oleh fasilitator pihak ketiga yang lemah tidak lebih dari hal-hal yang diperkenankan oleh pihak yang kuat. Pertanyaannya, apakah model tersebut tepat untuk digunakan? Pertanyaan bagus yang patut direnungkan, terutama mengingat pandangan insan terdidik Barat kini mengikuti asumsi menggelikan bahwa negosiasi penting antara Palestina dan Israel dapat benar-benar dilakukan di bawah naungan Amerika Serikat sebagai makelar yang jujur. Padahal, negara ini bersekutu dengan Israel selama 40 tahun dalam memblokir penyelesaian diplomatik, yang bisa dibilang nyaris mendapat dukungan universal. Sebelum kehancuran terjadi, untuk menemukan jawaban tentang bagaimana keadaan pada masa depan, mungkin paling masuk akal dilakukan dengan mengamati spesies manusia dari luar. Jadi, bayangkan bahwa Anda pengamat dari luar angkasa yang mencoba bersikap netral dan mencari tahu apa yang terjadi di sini. Atau untuk lebih memahami persoalan. Atau bayangkan diri Anda sebagai ahli sejarah pada masa 100 tahun mendatang, dengan asumsi ada ahli sejarah pada masa 100 tahun mendatang yang belum jelas adanya, dan Anda meninjau kembali apa yang terjadi hari ini. Anda akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk kali pertama dalam sejarah umat manusia, kita secara gamblang mengembangkan kapasitas penghancuran diri sendiri. Upaya yang sudah dilakukan sejak tahun 1945. Baru sekarang, pada akhirnya diakui ada proses jangka panjang seperti kerusakan lingkungan yang mengarah pada kehancuran yang sama, mungkin bukan kehancuran total, tetapi paling tidak menuju kehancuran kemampuan untuk mempertahankan hidup yang layak. Sementara itu, ada bahaya lain, bagaikan pandemi berkaitan dengan globalisasi dan interaksi. Jadi, ada proses yang berlangsung dan lembaga di tempat yang tepat seperti sistem senjata nuklir yang dapat menimbulkan pukulan serius, atau mungkin menyudahi bagi kehidupan yang terorganisasi. Cara mudah memusnahkan sebuah planet. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan hal itu. Semuanya terbuka dengan sangat jelas. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Bahkan, Anda tidak harus berusaha keras untuk melihatnya. Dan ada berbagai macam reaksi. Ada kelompok yang bersusah payah mengatasi ancaman ini, sedangkan yang lain justru mengambil tindakan untuk meningkatkannya. Jika Anda ahli sejarah pada masa depan atau pengamat dari luar angkasa, memeriksa siapa saja yang ada di masing-masing kelompok akan terlihat sesuatu yang benar-benar aneh. Mereka yang berusaha meredakan atau menanggulangi ancaman ini berasal dari masyarakat yang kurang maju, penduduk pribumi atau sisa-sisa masyarakat adat dan penduduk asli di Kanada. Mereka tidak membahas perang nuklir, tetapi bencana lingkungan, dan mereka benar-benar berupaya melakukan sesuatu untuk menghadapinya. Kenyataannya, di seluruh penjuru dunia di Australia, India, Amerika Selatan terjadi pertempuran dan kadang-kadang perang. Di India terjadi perang terhadap kerusakan lingkungan besar-besaran, tempat masyarakat adat mencoba menolak eksploitasi sumber daya ekstraksi, yang sangat berbahaya bagi lingkungan setempat dan juga secara dampak yang lebih umum. Dalam masyarakat tempat penduduk asli masih memiliki pengaruh, banyak yang mengambil sikap yang tegas. Sikap terkuat berkaitan dengan pemanasan global ditunjukkan Bolivia, dengan penduduk pribumi sebagai mayoritas, dan persyaratan konstitusional yang melindungi hak alam. Ekuador yang juga memiliki penduduk pribumi dalam jumlah banyak, setahu saya merupakan satu-satunya eksportir minyak yang menggalang bantuan untuk menjaga minyak tetap di bawah tanah, bukan memproduksi dan mengekspornya, dan tanah adalah tempat seharusnya minyak berada. Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang meninggal belum lama ini, dan yang menjadi bahan ejekan, penghinaan, dan kebencian di seluruh dunia barat, menghadiri sidang Majelis Umum PBB beberapa tahun lalu. Dalam sidang tersebut,
dia menuai banyak cemoohan karena menyebut George Bush iblis. Dia juga menyampaikan pidato yang cukup menarik. Venezuela adalah produsen minyak utama, secara praktis minyak memenuhi produk domestik bruto mereka. Dalam pidatonya, Chavez memperingatkan bahaya yang muncul akibat terlalu sering menggunakan bahan bakar fosil dan mendesak negara produsen dan konsumen minyak untuk bersama-sama mencoba mencari jalan keluar demi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Hal tersebut cukup menakjubkan dari sisi produsen minyak. Chavez bagian dari suku Indian dengan latar belakang masyarakat adat. Berbeda dari hal-hal lucu yang dilakukan, tindakannya di PBB ini bahkan tidak pernah diberitakan. Jadi, di salah satu sudut ekstrim Anda memiliki masyarakat adat, kelompok kesukuan, yang mencoba membendung perlombaan menuju bencana. Pada sudut ekstrim yang lain ada kelompok masyarakat terkaya dan paling kuat dalam sejarah dunia, seperti Amerika Serikat dan Kanada, berpacu dengan kecepatan penuh untuk menghancurkan lingkungan secepat mungkin. Tidak seperti Ekuador dan masyarakat adat di seluruh dunia, mereka ingin mengambil setiap tetes hidrokarbon dari tanah dengan segenap kecepatan yang dimiliki. Baik partai politik, Presiden Obama, media, maupun pers internasional tampak memandang ke depan dengan penuh antusiasme atas apa yang mereka sebut satu abad kemandirian energi bagi Amerika Serikat. Kemandirian energi nyaris merupakan konsep kosong, tetapi sisihkan dahulu soal itu. Apa yang mereka maksud adalah kita akan punya satu abad untuk memaksimalkan penggunaan bahan bakar fosil dan berkontribusi pada upaya penghancuran dunia. Hal ini banyak terjadi di berbagai tempat. Memang, jika berbicara soal pengembangan energi alternatif, Eropa bisa dibilang turut mengupayakannya. Sementara itu, Amerika Serikat, negara paling kaya dan paling kuat dalam sejarah dunia, menjadi satu-satunya negara di antara mungkin 100 negara terkait lainnya, yang tidak memiliki kebijakan nasional untuk pembatasan penggunaan bahan bakar fosil dan bahkan tidak memiliki target pengembangan energi terbarukan. Bukan karena masyarakat tidak menginginkannya, perhatian orang-orang Amerika terhadap pemanasan global cukup sejalan dengan norma internasional. Namun, struktur kelembagaan negara menghalangi perubahan cara pandang ini. Pemangku kepentingan bisnis tidak menghendaki terjadi perubahan, dan mereka sangat berkuasa dalam menentukan kebijakan sehingga Anda akan menemukan kesenjangan besar antara pendapat umum dan kebijakan pemerintah dalam banyak persoalan, termasuk yang satu ini. Jadi, itulah yang akan dilihat ahli sejarah masa depan, jika memang ada. Dia mungkin juga membaca jurnal ilmiah hari ini. Dan pada setiap halaman yang dibuka, akan ditemukan prediksi yang lebih mengerikan ketimbang sebelumnya. Persoalan lainnya adalah perang nuklir. Sudah diketahui sejak lama bahwa jika muncul serangan pertama dengan kekuatan besar, bahkan tanpa pembalasan, segenap peradaban mungkin akan hancur seketika karena adanya konsekuensi nuklir winter yang mengikutinya. Anda dapat membaca tentang ini di Bulletin of the Atomic Scientist, diuraikan dengan tepat di sana. Jadi, bahaya yang mengintai selalu lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Kita baru saja melewati 50 tahun krisis rudal Kuba. Peristiwa yang sangat buruk sudah nyaris terjadi, dan tidak sekali itu saja. Dalam beberapa hal, bagaimanapun aspek terburuk dari peristiwa menyedihkan adalah kegagalan mengambil pelajaran darinya. 10 tahun setelah peristiwa tersebut, pada tahun 1973, Menteri Luar Negeri Henry Kissinger mengeluarkan peringatan nuklir tingkat tinggi. Dia melakukannya untuk memperingatkan Rusia agar tidak ikut campur dalam perang Israel-Arab yang sedang berlangsung, khususnya tidak ikut campur setelah dia memberitahu Israel bahwa mereka bisa melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati Amerika Serikat dan Rusia. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. 10 tahun berselang, Presiden Ronald Reagan menduduki tampuk kekuasaan. Segera setelah memasuki ruang oval,
dia dan para penasihatnya mengerahkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menembus wilayah udara Rusia dan mencoba memperoleh keterangan tentang sistem peringatan Rusia. Ini disebut Operation Abel Archer. Pada dasarnya, ini serangan pura-pura. Rusia tidak yakin bagaimana harus merespons. Beberapa pejabat tingginya khawatir ini merupakan langkah nyata menuju serangan pertama. Untungnya, mereka tidak bereaksi, kendati peristiwa buruk nyaris terjadi. Dan terus begitu keadaannya. Selayang pandang krisis nuklir Iran dan Korea Utara. Isu nuklir secara teratur menjadi berita halaman depan dalam kasus Iran dan Korea Utara. Ada banyak cara untuk menangani krisis yang sedang berlangsung ini. Mungkin tidak akan berhasil, tetapi setidaknya patut dicoba. Namun, cara-cara ini bagaimanapun tidak dipertimbangkan bahkan tidak diberitakan. Misalnya, kasus Iran yang dianggap oleh Barat bukan di dunia Arab, bukan di Asia, sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Ini semata obsesi orang-orang Barat, dan menarik untuk mengulik alasannya, tetapi saya akan mengesampingkannya di sini. Apa ada cara menghadapi hal yang diduga sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia? Sebenarnya ada sedikit cara. Salah satunya, yang cukup masuk akal, usulan dalam pertemuan negara-negara non-blok di Teheran pada tahun 2013. Kendati sebenarnya, mereka hanya mengulangi proposal yang telah diajukan selama beberapa dekade, terutama didesak oleh Mesir dan telah disetujui Majelis Umum PBB. Usulannya adalah untuk melangkah menuju pembentukan zona bebas senjata nuklir di wilayah tersebut. Tentu ini tidak akan menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tetapi akan menjadi langkah maju yang cukup signifikan. Dan ada cara lain yang dapat dilanjutkan, di bawah naungan PBB, pada Desember tahun 2012, seharusnya diadakan konferensi internasional di Finlandia untuk mencoba menerapkan rencana tersebut. Apa yang terjadi? Anda tidak akan menemukannya di surat kabar karena hanya dilaporkan dalam jurnal khusus. Pada awal November, Iran setuju untuk menghadiri pertemuan. Beberapa hari kemudian, Obama membatalkan pertemuan tersebut, mengatakan waktunya tidak tepat. Parlemen Eropa mengeluarkan pernyataan yang menyerukan untuk melanjutkan pertemuan, seperti yang dinyatakan negara-negara Arab. Namun, tidak ada hasilnya. Di Asia Timur Laut, terjadi hal serupa. Korea Utara mungkin negara paling gila di dunia, pasti merupakan pesaing yang bagus untuk mendapatkan gelar tersebut. Namun, masuk akal untuk mencoba mencari tahu apa yang ada di benak orang-orang ketika mereka bertindak dengan cara yang gila. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Bayangkan diri kita berada dalam posisi mereka. Bayangkan apa artinya bagi negara Anda jika pada tahun-tahun Perang Korea pada awal tahun 1950-an mengalami kondisi yang sepenuhnya sama, segalanya dihancurkan oleh negara adidaya besar, yang selanjutnya menyombongkan apa yang dilakukannya. Bayangkan jejak yang akan tertinggal. Perlu diingat bahwa para pemimpin Korea Utara mungkin telah membaca jurnal militer publik negara adidaya ini, yang pada waktu itu menjelaskan bahwa karena segala sesuatu di Korea Utara telah dimusnahkan, Angkatan Udara dikirim untuk menghancurkan bendungan Korea Utara, bendungan besar yang mengendalikan pasokan air negara tersebut. Ini kejahatan perang seperti pada orang-orang yang telah digantung di Nuremberg. Jurnal resmi ini menyinggung dengan penuh semangat tentang betapa indahnya melihat air mengalir ke bawah, menggali lembah-lembah, dan orang-orang Asia yang berlarian mencoba untuk bertahan hidup. Jurnal tersebut bersukacita mengabaikan apa artinya peristiwa ini bagi masyarakat Asia, kengerian yang melampaui imajinasi kita. Ini berarti pemusnahan tanaman padi mereka, yang pada gilirannya berarti kelaparan dan kematian. Betapa indahnya. Dan ini tidak ada dalam laci ingatan kita, tetapi tersimpan dalam kenangan mereka. Mari kita beralih ke masa sekarang. Ada sejarah terkini menarik. Pada tahun 1993,
Israel dan Korea Utara mengarah pada kesepakatan bahwa Korea Utara akan menghentikan pengiriman rudal atau teknologi militer ke Timur Tengah, dan Israel akan mengakui eksistensi negara itu. Presiden Clinton campur tangan dan memblokirnya. Tidak lama setelah itu, sebagai pembalasan, Korea Utara melakukan uji coba rudal kecil. Amerika Serikat dan Korea Utara kemudian mencapai kesepakatan kerangka kerja pada tahun 1994 yang menghentikan pekerjaan nuklir Korea Utara dan lebih kurang dihormati oleh kedua belah pihak. Ketika George Bush menjabat, Korea Utara mungkin memiliki satu senjata nuklir dan terbukti tidak memproduksinya lagi. Bush segera melancarkan program militerisme agresif, mengancam Korea Utara sehingga negara itu kembali menggarap program nuklirnya. Saat Bush lengser dari jabatan, diperkirakan ada 8-10 senjata nuklir dan satu sistem rudal, capaian besar lainnya dari kalangan neokonservatif. Di antara periode ini, terjadi berbagai hal lainnya. Pada 2005 Amerika Serikat dan Korea Utara benar-benar mencapai kesepakatan yaitu Korea Utara akan mengakhiri semua pengembangan senjata nuklir dan rudal, sebagai imbalannya Barat, tetapi terutama Amerika Serikat akan memberikan reaktor air ringan untuk kebutuhan medis dan menghentikan berbagai pernyataan agresif. Mereka kemudian akan membentuk Fakta Non-Agresi dan melangkah menuju program akomodasi. Pemufakatan ini cukup menjanjikan, tetapi segera dirusak oleh Bush. Dia mencabut tawaran reaktor air ringan dan memulai program untuk memaksa bank agar berhenti mengurus segala transaksi berkaitan dengan Korea Utara, bahkan yang sangat legal. Maka, Korea Utara bereaksi dengan meneruskan program senjata nuklirnya. Dan demikianlah yang terjadi. Polanya sudah dikenal luas. Anda dapat membacanya dalam berbagai kajian akademis Amerika. Mereka mengatakan bahwa rezim ini cukup gila, tetapi juga mengikuti semacam kebijakan strategis yang bertumpu pada konsep mata ganti mata. Jadi, bila Anda mengisyaratkan permusuhan, kami akan merespons dengan cara gila kami sendiri. Dan bila Anda menunjukkan sikap akomodatif, kami akan menyambutnya dengan cara serupa. Akhir-akhir ini, sebagai contoh diadakan latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat di semenanjung Korea, yang dari sudut pandang Korea Utara sudah dianggap sebagai ancaman. Kita akan menganggapnya sebagai ancaman jika mereka melakukan hal serupa di Kanada, dengan mengarahkan bidikannya kepada kita. Dalam pelaksanaan latihan ini, senjata pengebom paling canggih dalam sejarah, pesawat siluman B-2S dan B-52S, melakukan simulasi serangan bom nuklir tepat di perbatasan Korea Utara. Peristiwa ini niscaya membangunkan kenangan pahit masa lalu. Orang-orang Korea Utara mengingat sesuatu pada masa lalu sehingga bereaksi dengan sangat agresif dan ekstrim. Nah, hal yang kemudian dipahami Barat dari semua ini adalah betapa gila dan mengerikannya para pemimpin Korea Utara. Ya, mereka gila, tetapi pemahaman itu tidak seimbang, tidak merangkum seluruh kisah secara utuh, dan begitulah cara dunia berjalan. Bukan berarti tidak ada alternatif. Hanya saja alternatif tersebut tidak diambil. Itu berbahaya. Jadi, jika Anda bertanya dunia akan menjadi seperti apa, jawabannya tidak cukup bagus. Kecuali, kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kita senantiasa bisa melakukan sesuatu.